Assalamualaikum. Hmm, Pagi yang cerah ya, walaupun sudah mulai sedikit ramai dan agak cenderung macet. Jadi aku mau sharing eh, tentang pola mendidik anak ya. Aku kan membiasakan diriku untuk terbuka sama anak-anak. Apapun itu diceritain lah semua ke anak-anak gitu ya. Jadi buatku anak-anak itu, antara aku dan anak-anak itu tidak ada rahasia gitu. Jadi apapun kejadian hari ini selalu aku ceritain sama anak-anak. Dan alhamdulillah dengan cara ini anak-anak ternyata merasa nyaman dan merasa terbuka juga sama aku. Jadi mereka pun kalau ada apa-apa cerita, adek gini, gini gitu. Jadi kita tuh ada ruang diskusi antara ibu dan anak, tapi jauh lebih seperti teman. Karena kenapa aku melakukan treatment seperti ini, karena wanita itu kan kodratnya kosakata yang harus dikeluarkan dalam satu hari itu banyak ya. Jadi alangkah baiknya jika kita sharing apa yang kita lakukan sama anak-anak kita. Pertama, tidak akan menimbulkan gibah. Kalau kita share ke yang lain, orang lain kan belum tentu appreciate ya sama apa yang kita lakukan itu. Apalagi yang namanya orang lain mah bukan keluarga mah sukanya bawanya nyinyir aja lah gitu. Kita kan nanti orang nggak pernah ada yang tahu ya gitu ya. Ya, menghindari hal-hal nyinyir kayak gitu yang akan menimbulkan ketidaknyamanan, lebih baik sama anak sendiri saja gitu. Pertama itu. Kedua, kita jadi bisa mengevaluasi setiap apa yang ada kejadian dari diri kita, lalu kita mengevaluasi nih nilai sisi positifnya apa ya gitu. Jadi saat kita akan menyampaikan ke anak-anak, kita nanti kita tambahin gitu. Tambahinnya dalam artian positif ya, maksudnya kasih tahu bahwa dari kejadian ini nih kita ambil hikmahnya seperti ini gitu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kucingku yang di rumah ini si Kismis, kan dia ini dikasih ya sama temen aku. Terus kata temenku itu kucingnya ini introvert, nggak mau bersosialisasi, nggak mau dimanja gitu ya. Pokoknya kucing penyendiri. Aku bilang oh ya udah nggak apa-apa sih nih. Nah, semenjak dengan aku nih kucing ini ya aku perlakukan sebagaimana aku memang memperlakukan kucing-kucing aku sebelumnya gitu ya. Terus ya aku sayang, aku ajakin ngobrol gitu ya. Dan efeknya kucing ini sekarang ya menjanya minta ampun. Kalau nggak boleh ngelihat tangan aku gitu ya, apalagi kalau misalnya udah jam 9 gitu, dia tuh udah naik ke atas tempat tidur, udah ngajakin bobo bareng. Udah bobo bareng, dan dia tuh sekarang kalau bobo terbiasa kepala dia harus ada di tangan aku. Jadi ataupun pokoknya badan dia itu harus nempel di tangan aku. Dan dia kebiasaannya meluk tangan aku gitu, sekarang pakai tangannya gitu ya. Dan yang lucunya kucing ini sekarang bawel, sering sekali ngajakin ngomong gitu, gitu ya. Sampai anakku bilang, mami, si Kismis bawel lah gitu. Terus aku bilang, gini loh sayang, bayi itu juga kan harus ditreatment. Bayi yang tidak ditreatment biasanya telat bicara. Bayi yang biasanya nanti jadi gangguannya melebar ya karena telat bicara itu. Terus karena apa? Karena pola asuh yang salah, orang tua yang malas memberikan stimulasi
untuk memberikan kosakata kepada anaknya, kepada si baby. Nah, demikian pula dengan kucing. Nah, si Kismis ini karena sering diajak bicara sama aku, jadi ya sekarang bawel gitu. Kalau dipanggil juga Kismis, gitu. Ayo kita sholat dulu gitu. Dan dia ikut ke kamar mandi gitu. Ya walaupun dia wudunya dengan cara dia sendiri ya, ngejilat-jilat badan, kaki, tangan dia gitu. Terus kalau sholat ya selalu deh di depan kita pengen jadi imam gitu. Tapi ya dia mengerti gitu apa yang dilakukan. Nah, sama seperti anakku bilang, oh iya ya Mi ya. Nah, terus aku juga bilang pentingnya menjalin relasi gitu. Nah, kan kebetulan aku mau jual rumah sama tanah ya, karena memang harus dijual gitu ya. Ada kebutuhan lah. Nah, terus kemarin itu aku coba mengingat-ingat siapa ya yang kira-kira bisa aku hubungi untuk bisa di share lah gitu akan urgenitas ini gitu. Nah, ternyata banyak yang bisa aku hubungi gitu ya. Terus anakku sampai bilang, iyalah Mami kan koneksinya luas gitu ya. Sampai orang-orang yang aku hubungin aja sampai bilang gini, kamu makan koneksinya luas gitu, bisa lah dapat gitu yang ngebeli gitu. Alhamdulillah ya, orang berpendapat bahwa aku memiliki koneksi yang luas. Dan ya kan sebagaimana kita harus itu ya, harus menjalin hubungan yang baik gitu sama orang gitu. Nggak dapat dipungkiri, alhamdulillah aku itu dari dulu menyekolahkan anak-anak, terutama si kakak di sekolah international school gitu ya. Jadi ya sekolah-sekolah yang memang alhamdulillah bisa punya relasi yang cukup baik lah ya gitu. Tapi perlu diingat juga gimana pembawaan kitanya, karena ada beberapa dari orang itu ya yang sifatnya yang hanya ingin memanfaatkan orang lain, ada juga yang pelit nih minta ampun, ada juga yang memang helpful gitu ya. Nah aku biasanya sih orang-orang yang helpful itu yang malah dandannya biasa aja ya gitu, yang enggak show up gitu. Malah yang agak-agak show up atau gimana itu yang biasanya pelit gitu, dan biasanya cuma pengen memanfaatkan aja gitu. Nah, terus aku ceritalah sama si kakak, ini loh sayang, kenapa kita harus punya relasi yang baik nih di saat seperti ini. Lihat Mami, teman-teman Mami ini berapa banyak yang bisa Mami hubungin. Jadi seharian itu kemarin dari pagi sampai malam aku nggak berhenti tuh, dan hari ini pun rencananya masih ada beberapa yang harus dihubungi gitu. Nah, sampai anakku akhirnya bilang, iya Mi, karena ngelihat Mami seperti itu, aku pun menjalin koneksi yang baik sama guru-guru. Bahkan di sekolah pun aku bisa pakai wifi-nya guru gitu untuk pakai laptop. Nah, jadi pentingnya banget ya kita mencontohkan hal-hal yang bisa nanti kedepannya ditiru oleh anak-anak kita. Jadi daripada bercerita dengan orang lain, lebih baik bercerita dengan anak sambil memberikan hikmahnya, karena sedikit demi sedikit itu akan terekam di memori anak. Oke, sampai situ dulu ya. Assalamualaikum.